jumpa lagi dengan saya Sri, penyuluh agama Kristen Kabupaten Bangka, dalam acara Sate Penyu, saat teduh bersama pemilu. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kami akan belajar sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, biar kami bisa menjadi pelaku akan firman-Mu. Ampunilah salah dosa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada malam hari ini, saya akan membawakan renungan dengan judul Harta Rohani dalam Bejana Tanah, yang terdapat di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai 11. Saya akan baca. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Di dalam ayat ini, bejana tanah. Siapa bejana tanah itu? Hidup kita ini adalah bejana tanah, karena kita terbuat dari tanah. Lalu bejana itu untuk mengisi barang, mengisi air ya. Nah, apa yang diisi? Harta kita, yaitu Tuhan Yesus yang ada dalam kehidupan kita, di dalam tubuh ini. Yesus di dalam tubuh kami ini, kematian Yesus. Jadi Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Kita adalah bejana tanahnya. Jadi Roh Kudus itu merupakan harta kita. Itulah karena ada Roh Kudus, ada Kristus dalam kehidupan kita, makanya kita mempunyai kekuatan ini ya, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Jadi kita mempunyai kekuatan yang berlimpah-limpah dalam menghadapi kehidupan ini, yaitu kekuatan yang berasal dari Allah. Ya, ini dikatakan ya, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Karena kekuatan yang daripada Allah, walaupun kita ditindas, tetapi tidak terjepit ya. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Akal kita kadang habis, tetapi kita masih mempunyai harapan. Kenapa? Karena kita ada harta, yaitu Kristus yang ada dalam kehidupan kita ya. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Dalam penganiayaan, dalam kehidupan kita, kesedihan, mungkin ada bulian ya dalam kehidupan kita, tapi kita tidak ditinggalkan sendiri ya. Kenapa? Karena ada Kristus dalam kehidupan kita. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Nah, kita seandainya dihempaskan, kita tidak akan binasa. Karena apa? Karena ada Kristus dalam kehidupan kita. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Ya, kita harus senantiasa membawa kematian dalam tubuh kami, dalam tubuh kita ya. Jadi kalau ada kematian Yesus di dalam tubuh kita,
supaya kenapa? Supaya menjadi nyata di dalam tubuh kami kehidupannya ya. Jadi kita harus mati untuk hal-hal yang duniawi dan akan ada dalam kehidupan kita menjadi nyata kehidupan yang seperti Yesus, yaitu kehidupan di dalam Kristus, supaya kehidupan kita yang duniawi itu dimatikan ya saudara kekasih, dan kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup yang ada di dalam Kristus. Jadi orang dapat melihat ada Yesus dalam kehidupan kita ya. Sebagai orang Kristen mesti orang dapat melihat kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini ya. Jadi kenapa kita harus ada kematian Yesus dalam tubuh kita, hidup yaitu sebagai Kristus dalam kehidupan kita, supaya juga hidup Kristus menjadi nyata. Jadi bila orang ingin melihat Yesus ada dalam hidup kita, jadi setiap orang Kristen itu harus ada karakter Yesus di dalam dirinya ya, supaya orang lain bisa melihat, oh dia anak Tuhan, dia orang Kristen, dia orang percaya. Dari mana kalian tahu? Padahal belum ditanya. Dari karakternya, dari kelakuannya, dari kehidupan sehari-hari, dari gerak tubuhnya. Jadi kita harus memunculkan Kristus di dalam kehidupan kita, mencerminkan Yesus dalam kehidupan kita, saudara kekasih ya. Jadi tanpa kita mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen, orang itu bisa menilai, oh dia Kristen ya. Itulah supaya kita bisa nampak begitu, bagaimana harus ada Kristus dalam kita ya. Kita ini adalah bejana tanah liat. Jadi kalau ada Kristus dalam kehidupan kita, orang bisa melihat ada Yesus. Kelakuan kita ya, pergaulan kita, cara kita berbicara, cara kita berpakaian, mereka bisa menilai orang lain ya di luar Kristus. Mereka bisa melihat dalam kehidupan kita, oh dia orang Kristen. Kenapa? Karena ada pancaran kelakuan Yesus dalam kehidupan kita ya, yang mempunyai kekuatan yang luar biasa ya, kekuatan yang berlimpah-limpah. Walaupun dihina, walaupun dibully, walaupun tertindas, walaupun dihempaskan ya, ada kekuatan dalam kehidupan kita untuk menahan semua itu. Itulah kelebihan kita sebagai pengikut Kristus. Karena ada Kristus yang memberi kekuatan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita, sehingga kita tertindas namun tidak terjepit, habis akal tetapi tidak putus asa, masih ada terus pengharapan, dianiaya tidak sendirian ya, tidak ditinggalkan sendiri, dihempaskan namun tidak binasa. Itulah kekuatan yang daripada Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudara kekasih. Itulah perlunya bejana kita ini diisi dengan Kristus dalam kehidupan kita, supaya kita mempunyai kekuatan yang berlimpah-limpah ya. Sampai di sini renungan kita pada malam hari ini. Biarlah kita bisa mempunyai kekuatan yang berlimpah-limpah di dalam Kristus yang ada di dalam tubuh kita ini, yang ada di dalam bejana tanah ini. Di nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas firman-Mu malam hari ini. Kami mengucap syukur. Biarlah kami dapat melakukan firman-Mu. Biar kami selalu ada di dalam kehidupan kami, cerminan kehidupan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.